Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, salam jumpa. Saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio, Kabupaten, dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 1 Maret 2021. Awal perjumpaan kita akan saya sampaikan informasi dari Kabupaten Pasuruan. Rekan Faris Firmansyah dari Suara Pasuruan FM menyampaikan kabar tentang Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, resmikan 2 fasilitas TPST 3R di Kabupaten Pasuruan. Jumat 26 Februari secara virtual di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meresmikan 2 fasilitas tempat pengelolaan sampah terpadu, Reduce, Reuse, Recycle atau TPST 3R. Peresmian TPST 3R juga dihadiri langsung oleh Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Di salah sambutan, Irsad Yusuf mengatakan nantinya TPST 3R juga difungsikan untuk mendaur ulang sampah di Lekok dan Nguling yang ditargetkan akan mulai dioperasikan penuh tahun depan. Dalam hal ini, Pemkab Pasuruan bekerja sama dengan Project Stop, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dari rumah warga. Pembangunan 2 TPST 3R di Kecamatan Lekok, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ini bukan hanya berupa investasi fasilitas fisik saja, tapi harus disertai dengan upaya pendampingan secara terus-menerus untuk merubah perilaku masyarakat. Pak Bupati tidak pekerjaan mudah mengawasi ini semua, tapi saya percaya melihat figur dari Pak Bupati Irsad Yusuf, Anda bisa melakukan ini. Lakukanlah ini dengan hati. Hadirin yang berbahagia, dengan ini saya meresmikan beroperasinya TPST 3R yang berlokasi di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Faris Firmansyah, Suara Pasuruan, untuk Buletin Jawa Timur. Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kabupaten Sidoarjo. Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo menyampaikan informasi tentang 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, target realisasikan 17 program kerja dan perbaikan infrastruktur. Sahabat, setelah resmi dilantik, Ahmad Mudlor alias Tugus Mudlor, Bupati Sidoarjo, targetkan realisasi 17 program kerja selama 100 hari pertama. Di antaranya pengembangan kawasan industri halal yang dinilai memiliki dampak besar untuk masyarakat. Selain itu, untuk akselerasi pembangunan di desa, dana desa akan cepat dicairkan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sidoarjo setelah selesai dilantik di Gedung Negara Gerahadi. Eksekusi program mulai dari frontage roads, rumah sakit barat, dan perbaikan infrastruktur akan jadi prioritas utama untuk tahun ini. Waktu kami untuk memerintah besok ini menjabat hanya 3,5 tahun, sehingga kami akan pastikan semua PR ini, semua janji ini terrealisasi secepat-cepatnya. Sementara itu, Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo, di saat mendampingi Bupati juga menambahkan, jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat harus cepat dilakukan perbaikan menggunakan dana IPWK. Dinas terkait yang menangani juga akan segera dipanggil untuk segera melakukan eksekusi. Insyaallah Rabu kita akan memanggil dinas semuanya UPD untuk melakukan diri, dan nanti hari Selasa atau Rabu kita akan memanggil PU ya, sama PU sama Pak Camat, dan nanti sinergi terkait masalah 1000 lubang yang ada di Sidoarjo. Saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara dari Tuban, Huswatun Anissa dari Pradya Suara Tuban mengabarkan Kapolres sebut hasil penerapan PPKM Mikro tunjukkan penurunan kasus COVID-19 di Tuban. Kapolres Tuban AKBP Ruri Wicaksono menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan Bakorwil dan Kapolda Jatim, penerapan PPKM Mikro untuk menekan angka penyebaran COVID-19 berjalan cukup efektif. Kapolres menginformasikan jika penerapan PPKM Mikro menunjukkan grafik penurunan kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Tuban pada khususnya. Berdasar hasil penurunan kasus yang cukup baik, maka pemerintah melakukan kembali perpanjangan penerapan PPKM Mikro yang akan berlangsung hingga 8 Maret 2021 mendatang. Perpanjangan PPKM Mikro hasil evaluasi kemarin kita evaluasi di Pemkab melalui Bakorwil, kemudian dipimpin Bapak Kapolda. Grafik menunjukkan penurunan dari PPKM Mikro
PPKM, kemudian PPKM Mikro pertama, dan ini yang lanjut yang kedua sampai tanggal 8 Maret. Dengan adanya pelibatan seluruh desa dan kelurahan di mana dibangun posko, kemudian zonasi atau kita memberikan warna mulai hijau, kemudian kuning, oranye dan merah. Ini secara tidak langsung akan membangun kesadaran masyarakat utamanya di tingkat desa untuk lebih aware, lebih peduli kepada warganya yang sakit, ya, bahkan hingga tingkat RT. Jadi di tingkat RT itu bisa diketahui berapa warga sakit, ya, apa yang harus dilakukan. Di situ ada ada unit-unit pencegahan, ada unit penanganan, ada unit pendukung dan lain. Kuswatun Anisa, Pradiasara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Sementara itu dari Ngawi, rekan Akmal Mustafa dari Suara Ngawi mengabarkan pemerintah desa dapat merealokasi anggaran minimal 8% dana desa untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di Jawa Timur diperpanjang hingga 8 Maret 2021. Meskipun Kabupaten Ngawi tidak masuk daerah zona merah COVID-19, PPKM Mikro juga dilaksanakan guna penguatan pengaktifan posko COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro, pemerintah desa dapat merealokasi anggaran minimal 8% untuk kebutuhan penanganan COVID-19 yang diambilkan dari dana desa. Minimal 8% dari pagu dana desa. Itu diantaranya bisa untuk pencegahan, bisa untuk sarana penunjang, untuk pendukung, untuk pembinaan. Tergantung zonasinya masing-masing desa. Yang tahu detail kan desa peruntukannya. Kita bikin aturan main, boleh untuk ini gitu. Nah cuma posisi sekarang desa, sehingga desa merealokasi anggaran untuk mencukupi minimal 8% untuk COVID. Itu masih dalam proses untuk penyesuaian anggaran. Sementara untuk sosialisasi dan pemahaman di tingkat RT juga terus dilakukan untuk membuka wawasan warga terkait bahaya COVID-19. Posko COVID-19 tetap aktif untuk melakukan pendataan pendatang dari luar daerah bahkan luar kota. Dan terkait PPKM, penekanan bukan hanya pada jam aktivitas, tetapi penerapan protokol kesehatan dalam setiap kesempatan, antara lain menghindari kerumunan. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Sementara dari Kabupaten Sampang ada Ira Widyastuti dari Suara Sampang mengabarkan dengungkan semangat vaksin halal dan aman, Camat Sampang bersama staf disuntik vaksin. Camat beserta seluruh staf di kantor Kecamatan Sampang menjalani suntikan vaksinasi pada hari Kamis 25 Februari 2021. Camat Yudi Adidarta Karma SSTP MSI menjelaskan, pihaknya mewajibkan untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 kepada seluruh jajaran kantor Kecamatan Sampang sebab vaksinasi tersebut melindungi tubuh dari serangan COVID-19. Dirinya mengaku terus mendorong serta meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan halal. Dijelaskan dalam vaksinasi 50 orang telah disuntik vaksin, terdiri dari 3 orang Forkopimcam, 9 orang kepala desa, 6 orang lurah, 10 orang PKK, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang ketua RT, dan 16 orang staf kecamatan. Sementara itu data COVID-19 Kabupaten Sampang pertanggal 27 Februari 2021. Total kasus mencapai 857 dengan rincian 3 orang masih dirawat, 23 orang menjalani isolasi mandiri, 793 orang dinyatakan sembuh dan 38 orang meninggal dunia. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Kita melanjutkan ke Kota Probolinggo. Rekan Arini Zata dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan tentang lantik 8 pejabat eselon 2 Wali Kota Habib Hadi nantikan terobosan dan inovasi. Jumat malam kemarin Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin melantik 8 pejabat yang menduduki posisi baru. Kabar mutasi ini pun mengejutkan karena sebelumnya di siang hari Wali Kota baru saja menggelar rapat staf dengan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. 8 pejabat struktural yang dilantik di Museum Rasulullah tersebut adalah Kepala Satpol PP Agus Effendi yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Diskominfo Aman Suryaman menggantikan posisi Agus Effendi. Kemudian Kepala BKPSDM Gogol Sujarwo menjadi asisten pemerintah, sedangkan Paeni yang sebelumnya asisten administrasi pemerintah pindah ke Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Teguh Bagus Sujarwanto kembali menjadi Sekretaris DPRD menggantikan Wahono yang pindah sebagai Kepala BKPSDM. Kemudian Tartib Gunawan yang sebelumnya jadi Inspektur menduduki jabatan baru Kepala Bapeda Litbang, Ray Suwiktio bergeser ke Dinas Sosial P3A. Dalam pelantikan itu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin menyiratkan berbagai pesan mendalam kepada para pejabat eselon 2 tersebut. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada 8 pejabat atas kebersamaan dan keberhasilan mereka selama 2 tahun masa kepemimpinannya. Pesan lain yang disampaikan oleh Wali Kota adalah tentang inovasi dan terobosan pemerintah daerah yang manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Pasalnya, di situasi pandemi COVID-19 tentu membutuhkan keseriusan dan langkah yang tepat. Dari pelantikan 8 pejabat ini, masih ada beberapa perangkat daerah yang masih kosong dan akan menjadi perhatian serius Wali Kota dalam mengambil langkah terbaik. Arini Zatadini, Suara Kota, Probolinggo. Sementara itu dari Pamekasan ada rekan Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan mengabarkan Bupati menunggu rekomendasi penanggulangan bencana untuk evakuasi runtuhan bangunan akibat longsor di Ponpes Anidomiah. Musibah tanah longsor yang menimpa Pondok Pesantren Anidomiah hingga merenggut 5 korban jiwa santriwati di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan masih menunggu rekomendasi dari instansi terkait, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, PUPR, dan dinas lainnya untuk melakukan evakuasi puing-puing reruntuhan bangunan tanah yang menimbun 2 kamar santri yang saat ini kondisi tanah masih bergerak. Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan Badrut Tamam untuk penanganan selanjutnya. Saat ini, kata pria yang akrab disapa Rabadrut itu masih fokus terhadap pemulihan suasana duka untuk membuat situasi lebih tenang terlebih dahulu. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini, pemerintah saat ini masih fokus terhadap pelayanan bagi korban yang meninggal dunia. Kemudian yang patah tulang dan sakit dipastikan memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah daerah. Lalu tim Satgas Darurat Bencana akan menghitung kerugian dan perbaikan untuk anggaran tanah longsor tersebut. Dikabarkan sebelumnya, Gubernur Hovifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim dan Pemprov bersama pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan meninjau kondisi tanah longsor yang menimpa Pondok Pesantren Anidomiah. Pasca longsor, Pemprov Jatim turun langsung untuk memberikan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan 5 korban jiwa serta korban patah tulang yang saat ini masih dirawat di RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan. Gubernur Hovifah saat itu memimpin doa bersama kepada para santriwati yang meninggal dunia agar bersama-sama mendoakan seluruh keluarga besar Ponpes Anidomiah diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Kita bergerak menuju ke Kabupaten Nganjuk. Rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk targetkan pengerukan sedimen antisipasi banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penanganan Ruang Nganjuk masih memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan normalisasi sungai lanjutan. Karena menuntaskan pengerukan sedimen di 5 titik sungai rawan banjir, mereka meneruskan pengerukan ke aliran sungai lain yang juga dinilai rawan. Kabit Pengairan Dinas PUPR Nganjuk Muhammad Slamet mengatakan, di awal pihaknya memang hanya menargetkan pengerukan sedimen di 5 titik sungai. Jumlah tersebut berkembang setelah berdasar survei ternyata ditemukan lagi beberapa aliran sungai yang membutuhkan pengerukan. Ada beberapa titik di daerah timur, mulai Jatikalen, Gondang, dan Bagor. Slamet menjelaskan, pengerukan di beberapa titik sungai merupakan antisipasi awal. Tujuannya untuk mencegah terjadinya bencana banjir di Nganjuk. Karenanya, Dinas PUPR mengebut pengerukan sungai agar tidak lagi meluap saat hujan deras mengguyur wilayah Nganjuk dalam waktu lama. Slamet menegaskan jumlah titik sungai yang dikeruk bisa saja berubah tergantung hasil survei yang dilakukan timnya. Dan Dinas PUPR masih terus melakukan pembahasan termasuk menentukan titik mana yang diprioritaskan untuk dikeruk lebih dahulu telah melihat kondisi di lapangan dan risiko meluapnya. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Sementara dari Tulungagung ada rekan Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung mengabarkan tentang longsor di Kecamatan Sendang. Hujan deras yang mengguyur di wilayah Tulungagung khususnya di wilayah Kecamatan Sendang mengakibatkan talut penahan jalan jebol sehingga badan jalan ikut terbawa material longsor serta memutus akses jalan penghubung antara 3 desa yakni Krosok, Ngelutung, dan Talang. Demikian seperti dijelaskan oleh Kades Krosok Susanto. Masih menurut Susanto, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun diperkirakan talut penahan jalan dan badan jalan kurang lebih sepanjang 100 meter dengan lebar kurang lebih 60 meter mengalami ambles dengan kedalaman kurang lebih 15 meter. Karena akses jalan ini dianggap vital bagi masyarakat sekitar, pihak pemerintah desa Krosok sudah melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
Susanto berharap segera ada penanganan dari pemerintah daerah agar bisa segera dipergunakan lagi akses tersebut karena sangat penting bagi kelancaran roda perekonomian di Sendang. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Dari Kota Madiun, ada rekan Amanda dari Suara Madiun mengabarkan tentang pemusnahan barang bukti hasil cukai palsu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Jawa Timur II, Urtanto Wibowo, memimpin pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di bidang cukai selama 2020. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia Papian C Madiun. Prosesi pemusnahan barang-barang ilegal itu juga diikuti oleh kantor pelayanan bea cukai lainnya di wilayah DJBC Jatim II, yakni KPPBC Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Malang, Blitar, dan Kediri secara virtual. Total ada 2.973.010 batang rokok ilegal dan 4.335 gram tembakau iris ilegal yang dimusnahkan hari ini. Angka tersebut sesuai dengan jumlah yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari KPKNL. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dimusnahkan barang milik negara hasil penindakan lainnya berupa 631 liter MMEA dan 1.458 paket barang kiriman pos ilegal. Meski dalam masa pandemi COVID-19, peredaran barang ilegal masih cukup meresahkan. Ada beberapa modus yang digunakan oleh pelaku untuk mengedarkan barang ilegal, terutama rokok. Antara lain, tidak dilengkapi pita cukai, dilekati pita cukai bekas atau pita cukai palsu, serta dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Amanda, Suara Madiun. Menuju Kota Blitar, rekan Afik Rahadian dari Mahardika FM menyampaikan kabar Dinas Pendidikan Kota Blitar pastikan tidak ada pemalsuan domisili pada PPDB 2021. Dinas Pendidikan Kota Blitar memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2021-2022 berjalan secara transparan tanpa ada kecurangan seperti pemalsuan domisili. Priyo Soehartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Jumat 26 Februari 2021 mengatakan PPDB di wilayahnya akan berlangsung secara online. Input data juga mengacu data Adminduk yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat yang sengaja merubah KK agar bisa mendaftar di SMP Kota Blitar. Meskipun siswa mendaftar menggunakan surat keterangan, namun jika tidak terdaftar di Adminduk, maka tetap tidak bisa lolos. Nantinya calon pendaftar tinggal mengunjungi website PPDB dan memasukkan NIK untuk melihat peta zonasi yang ditetapkan dinas setempat. Priyo mengatakan, PPDB jalur zonasi tetap diprioritaskan bagi pelajar Kota Blitar, yang mana tahun ini zonasi dibagi menjadi 3 rayon untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan sekolah yang paling dekat dengan domisili. Sedangkan pelajar luar kota bisa mencoba peruntungan lewat jalur afirmasi dan pindah tugas orang tua atau PTO. Afik Rahadian, Mahardika, Kota Blitar. Dan informasi terakhir dari Kabupaten Blitar, Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan tahun ini Festival Kresnayana di Kabupaten Blitar digelar 3 kali. Gelaran Festival Kresnayana sebagai salah satu upaya pengembangan pariwisata berbasis sejarah di Kabupaten Blitar. Festival Kresnayana merupakan pagelaran sentra tari kolosal yang mengangkat kisah si Krishna atau Narayana kecil yang hidup berbalut kesederhanaan di Widara Kandang dalam asuhan Demang Sagopa. Kepala Bidang Kebudayaan di Swarbudpora Kabupaten Blitar Hartono mengatakan, untuk tahun ini direncanakan Festival Kresnayana digelar 3 kali, yaitu pada 3 April dan 10 November dari pemerintah daerah, kemudian 5 Juni dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menjelaskan Festival Kresnayana dilaunching pada tahun 2019 di Candi Penataran, kemudian sepanjang tahun lalu juga digelar 2 kali. Inisiatif Festival Kresnayana sendiri adalah dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Bahkan tahun ini diajukan sebagai salah satu kalender eventnya Provinsi Jatim. Untuk rencana tahun ini Festival Kresnayana akan kami laksanakan 2 kali, dan dari provinsi rencana 1 kali. Jadi Festival Kresnayana ini memang inisiatornya ini dari Pak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Hartono menambahkan kemungkinan pelaksanaan festival nanti akan dilakukan secara virtual, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Penentuan lokasi
juga melihat situasi kondisi. Kalau cuaca mendukung dilaksanakan di amphitheater, kalau tidak memungkinkan akan dilaksanakan di dalam gedung. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 1 Maret 2021 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.